Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandang Raini dari kelas 10 IPA 5. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Pramuka Indonesia. Pramuka sendiri merupakan singkatan dari Praja Muda karena memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Pramuka juga kegiatan yang biasanya dilaksanakan di sekolah. Namun, kegiatan ini juga dilakukan oleh organisasi atau komunitas tertentu. Menurut sejarah Pramuka, kegiatan ini diawali dengan tujuan untuk mengembangkan keahlian atau karakter diri. Sejak awal abad ke-20, Pramuka sudah ada dan sudah banyak diterapkan dalam skala kegiatan yang ada khususnya di sekolah-sekolah. Yang pertama, sejarah Pramuka Indonesia sebelum kemerdekaan. Organisasi kepaduan di Indonesia dimulai pada tahun 1912 dengan dibentuknya cabang Nederlandse Padvinder Organisasi atau disebut NPO. Namun setelah Perang Dunia, organisasi ini kemudian berganti nama menjadi Nederland Indische Padvinders Vereniging atau disebut NIPV. Setelah itu barulah muncul organisasi kepaduan yang diperkasai SP Mangkunegara IV dengan nama Javanese Padvinders Organisasi. Kemudian ada pula organisasi kepaduan yang didirikan oleh Budi Utomo yang bernama National Padvinders. Kehadiran kedua organisasi ini kemudian diikuti dengan pembentukan organisasi sejenis lainnya. Terus yang kedua, sejarah Pramuka Indonesia setelah kemerdekaan. Sebulan setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, beberapa tokoh kepaduan berkumpul di Yogyakarta. Mereka bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Panduan Indonesia sebagai panitia kerja. Hal ini menunjukkan pembentukan suatu wadah organisasi kepaduan di seluruh Indonesia. Kongres tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1445 di Surakarta yang menghasilkan terbentuknya PADU. Barulah pada 1 Februari 1945, pemerintah Republik Indonesia mengakui Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepaduan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Hingga akhirnya pada tanggal 6 September 1951, wakil-wakil organisasi kepanduan mengadakan konferensi di Jakarta. Adapun hasil konferensi tersebut melahirkan suatu wadah baru yang bernama Ikatan Pandu Indonesia yang disebut IPINDO sebagai suatu federasi. Pada akhirnya pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari Gerakan Kepaduan Indonesia. Presiden menyampaikan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus diperbarui. Aktivitas pendidikan juga diganti, ada seluruh organisasi kepanduan yang ada di Indonesia akan dilembur menjadi satu dengan nama Pramuka. Pada 14 Agustus 1961 dilakukan Meppinas atau disebut Majelis Pimpinan Nasional yang ditandai dengan penyerahan panji-panji Pramuka oleh Presiden Soekarno pada tokoh-tokoh Pramuka. Acara ini pun betul-betul dihadiri oleh ribuan anggota Pramuka di seluruh Indonesia. Hal tersebut tujuan untuk memperkenalkan gerakan Pramuka kepada masyarakat. Nah, sampai sini penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.